Selamat. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas berkat dan kemuliaan sehingga kami masih bisa berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ya Bapa, kami mengikuti kami pada hari ini. Berkatilah kami semua agar kegiatan kami pada hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Namamu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Baik. Karena semua hadir, maka kita langsung ke materi kita hari ini. Hari ini kita belajar materi bab kedua dalam kelas 11 fase F. Kita akan belajar materi teks eksplanasi. Ya. Kita akan belajar materi teks eksplanasi. Nah, dalam materi eksplanasi ini, kira-kira apa saja yang akan kita belajar pada hari ini? Setelah kita belajar eksplanasi, ya, yang diharapkan dari peserta didik adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan struktur, ciri, dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Coba sebelum kita mulai materi, mungkin ada yang sudah belajar, ada yang sudah tahu apa maksud dari eksplanasi tersebut. Mungkin ada yang tahu? Keren, eksplanasi adalah Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa dalam suatu kejadian. ya, siapa lagi? Teks eksplanasi adalah teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya. Ya, baik. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi fenomena-fenomena ya, baik fenomena sosial, fenomena alam, fenomena budaya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses dan mengapa fenomena itu terjadi. Fenomena-fenomena tersebut bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kejadian-kejadian yang kita alami itu yang disebut eksplanasi ya. Oke. Iya. Setelah kita mengetahui pengertian dari eksplanasi, sekarang kita perlu tahu apa sih ciri-ciri sesungguhnya dari eksplanasi. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta.
Ya, informasi yang dimuat itu harus berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan fakta ini ketika kita diminta pertanggungjawaban, kita mempunyai bukti bahwa ini yang saya sampaikan ini. Ya, itu eksplanasi. Yang kedua, hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, bersifat informasi dan tidak mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Yang berikut bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipasi manusia, tidak melibatkan manusia. Yang berikut membahas hal-hal yang bersifat umum untuk menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu ciri-ciri. Setelah ciri-ciri eksplanasi, nah ini struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ini yang sebentar akan kita kerjakan di dalam kelompok, ya. Nanti dalam kelompok akan dibagikan lembaran kerja. Jadi sebelum kita mengerjakan lembaran kerja yang akan dibagikan, kita harus mengetahui dulu strukturnya apa saja. Yang pertama ada pernyataan umum, menjelaskan gambaran umum ya tentang fenomena atau peristiwa. Misalnya sebentar kalau ada fenomena COVID-19, ya, kira-kira COVID itu kenapa? Ya, penyebabnya apa? Itu nanti dilihat di pernyataan. Yang berikut rangkaian kejadian, ya, menjelaskan tentang sebab atau akibat. Ya. Kira-kira virus corona itu kenapa? Atau kira-kira banjir itu kenapa? Itu nanti kita akan masuk di rangkaian kejadian. Setelah itu ada kesimpulan. Setelah kita belajar pernyataan umum, rangkaian kejadian, yang berikut kesimpulan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga banjir tidak datang lagi, ya. Virus corona tidak ada lagi. Itu nanti kita masuk pada kesimpulan. Bisa ya? Bisa. Oke. Masih semangat? Masih? Oke, kita ice breaking, bisa bangun-bangun. Baris, usahakan supaya berdiri, tidak ada yang menghalangi, bisa di luar ya. Berdiri ya. Dengar apa-apa di sini, lihat contoh ya. Pak sebentar sebutkan ada nama buah ya. Ada buah mangga, buah pisang, dan buah apel. Jadi ketika Pak sebutkan buah mangga, maka kita posisi begini ya. Sudah? Ketika sebut pisang, maka lurus tangan di tempat. Ketika sebut apel, maka kita lihat di tempat. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba satukan. Coba. Mangga, apel, ya. Pisang, mangga, pisang, apel, mangga, pisang, apel, apel, pisang, mangga, apel. Oke. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Baik. Setelah kita melakukan sedikit pergaulan SBG ini, sekarang kita masuk ke materi kita. Pak sudah bawa 4 amplop. Dalam amplop ini berisi yang pertama ada bacaan tentang fenomena-fenomena, ada fenomena alam, fenomena sosial. Amplopnya diacak ya. Setelah itu bacaannya juga diacak. Jadi tugas kamu sebentar. Yang pertama, menyusun kembali teks yang sudah diacak
menjadi sebuah teks yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyusun teks tersebut menjadi sempurna, ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan di dalam kelompok untuk sebentar bisa dipresentasikan. Jadi saya ulangi lagi, di dalam amplop ini yang pertama ada nomor undian kelompok, yang kedua ada materi, yang ketiga ada lembar kerja yang sebentar didiskusikan. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk bisa mengambil amplop yang sudah disiapkan. Sudah? Kalau sudah, bisa didiskusikan di dalam kelompok. Ini nanti ada di sini.
Sudah belum? Sudah. Sudah. Kelompok 1 mana? Sudah belum? Kelompok 2. Sudah. Kelompok 3. Sudah. Kelompok 4 terakhir. Ya. Jadi baik. Di dalam amplop tadi sudah ada nomor urut yang artinya bahwa itu akan menjadi urutan tampilan untuk presentasi sebentar. Jadi yang dapat nomor 1 hampir pertama, nomor 2, kedua dan seterusnya ya. Bisa? Masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi? Siap. Jadi ada 2 yang maju sebentar ya. Moderator dan pemateri atau yang akan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sudah siap ya? Ya. Karena semua sudah siap, maka saya persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman. Di depan ya. Kelompok 1 saya persilakan. Kelompok yang lain mendengar ya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat para Paskal selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan ke teman pemateri untuk melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima. Saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul teks, virus corona. Urutan teks 4, 2, 3, 1. Dengan pernyataan umum, virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Ulasan sebab akibat. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Namun belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Kesimpulan, rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman pemateri yang telah membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Dengan ini saya menutup rangkaian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Ya, kelompok 1 bersiap, kelompok 2. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas
waktu dan kesempatan yang kami terima. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya kasih sebagai pemateri. Untuk itu waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang saya terima. Judul teks: Kecelakaan lalu lintas di Tasikmalaya. Pernyataan umum. Teks yang menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Tasikmalaya. Ulasan sebab akibat. Ada sebuah sepeda motor bernomor B6765 CPO yang ditumpangi 2 orang. Saat kejadian berada di belakang bus sehingga keduanya terjatuh. Akibat terjatuh 2 penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kesimpulan, pada kecelakaan itu tidak ada korban jiwa tetapi hanya luka-luka. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka dari itu kita harus berhati-hati dan penuh konsentrasi dan tidak ngebut-ngebut dalam berkendara di jalan raya agar tidak terjadi kecelakaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri yang telah membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya sebagai moderator akan menutup rangkaian presentasi dari kelompok kami. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3 saya persilakan. Silakan. Selamat pagi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kelompok kami terima. Di sini kami kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. Dan saya sebagai moderator dan teman saya kira sebagai pemateri. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kami. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judul: Permasalahan sampah. Pernyataan umum. Teks di atas menjelaskan tentang permasalahan sampah yang sering ditemukan di lingkungan sekitar kita. Ulasan sebab akibat. Selanjutnya dijelaskan mengenai bagaimana sampah bisa memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat seperti masalah sepele di sekitar kita, namun jika dibiarkan, sampah tersebut dapat memberikan dampak yang besar. Contohnya menjadi sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, sampah juga dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir dan lama-kelamaan air sungai bisa meluap. Kesimpulan atau interpretasi. Dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk sosial harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, level rendah sampah yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Baik, hanya itu saja hasil dari kerja kelompok kami. Saya selaku moderator akan menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Kelompok berikut, kelompok terakhir, kelompok 4. Selamat pagi
pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Pagi. Pada kesempatan ini kami mewakili teman-teman dari kelompok 4 akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Judul Gerhana Bulan. Urutan teks 1, 4, 3, 2, 5, 6. Pernyataan umum, gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Ulasan sebab akibat. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan besar ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Kesimpulannya, dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Ketika bayangan bumi sebagai atas seluruh penapang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi posisi bumi saat itu. Sekian dari saya waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Sekian laporan hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, sekarang bisa kita di depan. Ya. Tiga kelompok yang lain yang tadi membawakan presentasi bisa maju ke depan. Ayo. Ya. Coba pegang hasil diskusi tadi. Iya. Ayo, pegang. Nah. Oke. Baik. Terima kasih kepada perwakilan dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mudah-mudahan kelompok yang lain bisa memahami ketika teman-teman lain mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Kita tepuk. Ya, masih semangat? Masih? Oke, kita bangun lagi. Iya. Bangun lagi. Usahakan tidak ada halangan di luar ini ya. Ada kasih coba dulu. Oke, sudah siap? Siap. Sekarang kalau tadi permainan kita bergerak ya. Iya, Pak. Sekarang permainan kita tenang-tenang di tempat. Tetapi yang kesimpulannya sebentar adalah kira-kira kamu bisa tangkap tidak maksud dari permainan ini. Oke. Siap. Ikut kata-kata saya ya. Ya, Pak. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Iya. Bola bulat. 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 Stop. Stop. Berapa jumlah bola?
Oke, terima kasih banyak. Baik, setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yang harus kita ketahui bahwa itu merupakan contoh, itu merupakan materi, bagian dari materi teks eksplanasi yang harus kita pelajari hari ini. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa teks eksplanasi yaitu teks yang berisi, teks yang membicarakan fenomena-fenomena, ya, kejadian-kejadian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau berbicara tentang fenomena alam, maka itu kemauan alamnya, yang artinya bahwa ketika kejadian itu terjadi tidak bisa diatasi atau dialami oleh manusia, ya. Atau Feren pernah ketika banjir datang, Feren pernah tahan banjir, tidak ya? Ya. Jadi fenomena alam itu misalnya gempa, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, ya, puting beliung, ya, itu fenomena alam, ya. Ya. Setelah itu ada fenomena sosial, misalnya ada perkelahian, ya, tawuran antar kelompok remaja, pelecehan, ya, ya, ada tawuran antar desa, ya. Tetapi di daerah kita tidak, ya. Ya. Setelah itu kalau fenomena budaya, maka ada kegiatan yang berbau budaya, ya. Misalnya di Kampung Lewolo ada kegiatan berau, ya. Kalau di Lemegohan ada Kormalu, ya, dan lain sebagainya. Itu fenomena-fenomena, ya. Setelah kita berbicara tentang fenomena, kejadian-kejadiannya, kita lihat struktur teks dari fenomena yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan di dalam kelompok kita masing-masing tadi. Yang pertama adalah pernyataan umum, ya. Pernyataan umum. Kira-kira apa yang disampaikan, ya, apa yang menjadi dasar sehingga orang ramai-ramai berbicara tentang fenomena itu. Itu pernyataan umum. Yang berikut setelah pernyataan umum ada urutan sebab akibat. Kira-kira kenapa terjadi bencana, ya? Atau kira-kira kenapa terjadi banjir? Misalnya terjadi banjir karena masyarakat setempat hobinya menebang hutan, menebang pohon sembarang, ya. Itu yang mengakibatkan banjir, yaitu urutan-urutan dalam sebab akibat, ya. Setelah itu interpretasi atau kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara kita supaya kedepannya tidak ada lagi fenomena-fenomena itu. Misalnya tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi perkelahian. Maka kita buat bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi dalam pembelajaran eksplanasi yang perlu kamu ketahui adalah apa itu eksplanasi, setelah itu struktur dari eksplanasi itu tersebut. Bisa, ya? Oke. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Pertanyaan berkaitan dengan materi, ya. Setelah ini baru mungkin ada masukan untuk pembelajaran kita berikut. Ya, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang mau bertanya bisa angkat tangan. Pertanyaan berkaitan dengan materi, ya.
Masukan sebentar. Ada? Atau sudah paham semua? Sudah ya? Kalau sudah paham, Beren, coba menurut Seren eksplanasi itu seperti apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian tentang suatu fenomena yang terjadi karena suatu sebab. Ya. Yang berikut siapa? Lihat. Kira-kira struktur dari teks eksplanasi itu apa saja? Struktur dari teks eksplanasi yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua ulasan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Ya. Jadi baik. Pengertian eksplanasi sudah. Struktur dari eksplanasi ada 3 ya. Ada pernyataan umum, ada urutan atau ulasan sebab akibat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi 3 hal ini harus diingat supaya ketika nanti ada ulangan, kalau disajikan sebuah teks eksplanasi, masing-masing sudah ingat bahwa dalam eksplanasi itu kita harus mencari tahu yang pertama pernyataan umum, urutan penjelas atau sebab akibat, dan yang terakhir kesimpulan yang harus kita berikan kepada isi teks itu. Bisa ya? Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Yang berikut saya berikan kesempatan kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan materi kita hari ini. Yang kesempatan saya berikan, yang mau bertanya silakan. Pendapat boleh? Ya, Feren, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima. Menurut pendapat saya, KBM ini hari sangat menyenangkan karena ada ice breaking dan juga kami mengerjakan tugas dengan kelompok sangat baik, dan tugas atau soal yang diberikan sangat menyenangkan bagi kami. Harapan dari saya bahwa KBM selanjutnya KBM-nya sama seperti pada pagi hari ini yang kita lakukan. Baik, saya kembalikan. Ya, ada yang lain? Jadi menurut teman kamu, materi yang sudah kita pelajari hari ini, model pembelajaran kita ini sudah bagus, ya. Terus dilaksanakan, ya. Karena ada ice breaking-nya kita tidak bosan ya. Oke. Jadi itu nanti akan kita laksanakan di pembelajaran berikutnya. Ada lagi? Tidak. Ada? Dia nanti tidak dia? Pas, Pak. Pas. Ya. Siapa lagi? Pas kan? Oke. Kalau sudah, satu orang bisa pimpin kita untuk doa pulang. Mungkin kita semua berdiri ya. Heren, boleh doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa untuk keyakinan saya kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu selama kegiatan kami. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar tiba di rumah dengan kami. Dalam Tuhan kami puji hingga sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Silakan kembali. Sudah? Sudah.